Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Aldo di modul gratis dari GrowLab. Dan di modul kali ini kita akan bahas soal gimana caranya kita bisa optimasi penawaran-penawaran ya, bikin penawaran-penawaran yang menarik di Shopee supaya nantinya ketika kita berhasil ngiklan, potensi orang membeli produk kita tuh makin tinggi. Ya, jadi kita akan masuk ke modul intermediate, namanya adalah offer optimization. Kita langsung masuk aja ke modulnya. Oke, kita masuk ke modul intermediate class, offer optimization, free module. Aku pengen flashback dikit ya. Mungkin teman-teman yang baru nonton video ini di sini gitu ya, belum nonton yang traffic optimization, bisa ditonton dulu karena ini adalah satu seri yang lanjutan ya teman-teman. Jadi kalian bisa coba untuk ngeliat gimana caranya mendatangkan traffic ke toko kalian. Nah, setelah traffic itu datang ya atau pengunjung atau orang itu ngeklik ke toko kalian, gimana caranya orang itu bisa langsung beli ya. Orang itu nggak langsung kayak pilih-pilih dulu gitu ya. Gimana cara kita bikin penawaran-penawaran yang menarik? Nah, makanya di sini aku bilang namanya rumus basic ya. Kalau kita tuh mau untuk berjualan di marketplace ya, di Shopee, itu simple teman-teman ya. Tahu cara datengin traffic, tahu cara bikin offer atau penawaran yang menarik. Dua itu gitu ya. Nah, kita makanya sekarang setelah bahas traffic, kita masuk ke offernya gitu. Nah, offer itu sebenarnya teman-teman bisa pakai dua indikator ya. Kalau teman-teman buka dashboardnya Shopee di sini, ada dua metrik ya. Teman-teman bisa baca, yaitu adalah conversion rate ya, atau di sini aku tulis CR atau ada orang bilang CVR ya. Di situ adalah gimana itu mencerminkan konversi dari toko kalian ya. Ini kalau ada di sebelahnya ada contoh nih. Ini hari ini gitu ya, misalnya dapat 1 juta misalnya. 1 juta penjualan itu konversinya 3,29%. Ya, artinya setiap 100 orang yang masuk ke toko kalian, 3%-nya atau 3 orangnya itu akan beli. Artinya seperti itu ya. Lalu dua adalah AOV ya, atau volume keranjang beli gitu ya. Berapa banyak sih orang itu membeli di toko kalian ya dalam satu kali bayar gitu ya. Nah, itu adalah namanya, atau di Shopee itu bahasanya adalah penjualan per pesanan ya, atau average order value ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Simple teman-teman ya. Kalau CR kalian atau CVR kalian itu rendah ya, maka pertama coba cek ya, itu adalah harga jual kalian, review atau total terjual produk kalian ya, dan juga promotion tools. Promotion tools itu meliputi ya voucher, diskon, flash sale dan sebagainya ya. Lalu kalau AOV-nya kalian rendah, nah di toko ini ya kelihatan 67.000 nih AOV-nya, tapi agak turun gitu ya, turun 17% misalnya. Nah, kalau AOV itu rendah atau mengalami penurunan, kalian coba cek kira-kira promotion tools-nya kalian sudah diaktifasi atau belum. Ya, tapi promotion tools di sini lebih ke arah misalnya membuat paket produk ya, bundling, combo hemat dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tools-tools apa aja sih gitu ya yang bisa kita pakai untuk membuat suatu penawaran yang menarik di Shopee. Ya. Nah, ini sebenarnya kalian bisa buka ya di namanya pusat promosi nanti di dashboard sales center kalian. Tapi di sini kalian bisa cek, ini banyak sekali dan nggak semuanya sih memang bisa langsung kalian gunakan atau mungkin juga wajib kalian gunakan gitu ya. Di sini mungkin aku jelaskan aja gambarannya, tapi nanti kalian bisa pilih-pilih sendiri ya sesuai dengan kebutuhan dari toko kalian. Ya, pertama adalah voucher toko. Ya, voucher toko ini yang di sini voucher toko saya ya. Di sini tuh fungsinya adalah buat voucher ya, nanti kita akan jelaskan juga jenis-jenis voucher. Di sini kalian bisa pakai itu untuk naikin CR ataupun AOV ya. Nanti kita akan jelaskan gimana caranya makainya. Lalu promo toko ya, promo toko ini yang di sini ya, gampangnya sih diskon harga coret ya. Mungkin kalau teman-teman tahu, ini tugasnya adalah untuk naikin CVR juga sama ya. Lalu ada paket diskon ya, yang di sini paket diskon ini juga sama untuk naikin AOV ataupun CVR, cuman biasanya lebih cenderung buat fokus naikin AOV biasanya ya. Combo hemat itu juga sama ya. Nah, bedanya apa sih combo hemat sama paket diskon ya? Kalau paket diskon tuh teman-teman membanding satu produk dengan produk yang lainnya, beda jenis. Kalau combo hemat, teman-teman tuh upselling. Ya, jadi produk yang sama kalian buat penjualnya lebih banyak. Ya, itu biasanya juga arahnya tuh untuk naikin AOV, teman-teman.
Lalu ada flash sale toko saya. Ya, flash sale toko ini bedanya sama flash sale campaign yang dibuat sama Shopee adalah flash sale toko saya dibuat hanya untuk kita sendiri, teman-teman. Jadi kalian bisa menentukan jam berapa gitu ya. Nanti slotnya akan dari Shopee memang, cuma kalian bisa menentukan tuh di jam berapa dan di hari apa aja yang kalian buat flash sale tertentu. Ya, itu juga bisa kalian pakai. Lalu ada ongkir toko, ya ini juga tujuannya bisa buat naikin CVR kalian. Cuman memang ongkir toko ini jujur aku pribadi kurang recommended ya. Di sini aku tulis not recommended karena sebenarnya lebih baik kalian cukup mengaktifkan gratis ongkir ekstra. Ya kalau sudah mengaktifkan itu sih menurutku tidak perlu pakai ongkir toko, kecuali teman-teman ya, kecuali memang kalian menjual barang yang super gede. Ya misalnya kayak apa tuh, kulkas, freezer gitu ya, yang buat orang jualan frozen food gitu misalnya, yang gede gitu ya, atau barang-barang gede lainnya lah, yang intinya kalian tuh mau menggunakan ekspedisi kalian sendiri gitu ya, jadi bukan ekspedisi dari Shopee. Nah kalian bisa pakai ongkir toko ini gitu. Cuman ya pengalamanku sih nggak banyak gitu ya sales seperti itu. Kalau kalian mau memang sales standar ya, fashion, makanan, barang-barang yang umum, tidak terlalu direkomendasikan pakai ongkir toko. Ya. Lalu adalah koin penjual ya. Koin penjual ini juga cukup oke sebenarnya, khususnya kalau kalian itu mainnya di live streaming, ya live commerce. Karena itu bisa naikin CVR dan memperpanjang ya durasi menonton dari calon customer kalian. Tapi ini juga harus dikombinasikan dengan host live kalian gitu ya, supaya juga lebih menarik. Lalu juga chat broadcast ya teman-teman ya. Ini juga bisa kalian pakai atau biasa kita bilang adalah strategi CRM ya. Itu juga untuk naikin CVR dari kalian juga wajib ya. Di GrowLab sendiri aku selalu pakai ya, minimal di 2 hari penting, yaitu adalah PD dan juga double date. Ya, di luar itu bisa kuotanya kurang lebih seminggu sekali gitu ya. Ada 3 jenis broadcast yang bisa kalian pakai. Nanti akan kita bahas juga lebih detail. Lalu di luar itu ya, tools-tools apa aja sih yang bisa kalian pakai? Pertama adalah tools gratis ongkir ekstra ya. Menurutku ini adalah tools yang wajib banget harus kalian pakai. Kedua, promo ekstra. Ketiga, live ekstra. Dan keempat adalah video ekstra. Ya, dari 4 ini yang mana yang wajib itu udah aku urutin sebenarnya teman-teman. Jadi ya gratis ongkir ekstra adalah menurutku yang paling wajib, dan hukumnya kalau bisa jangan nggak pakai lah gitu ya. Lalu promo ekstra ini opsional, cuman kalau ditanya aku pribadi, aku adalah tim yang lebih baik menjual lebih mahal di atas harga pasaran, tapi mengikuti banyak program. Ya, tapi ya banyak orang yang punya cara main sendiri yang maunya harganya lebih murah, akhirnya mengorbankan program-program yang ada gitu ya. Cuman kalau di aku sih lebih prefer harga aku lebih tinggi, karena selama kita bisa ngasih traffic yang tepat ya, kita ngerti cara datengin traffic yang tepat, aku lebih condong tim yang mengikuti program-program dari platform gitu ya. Nah konversi itu jadi faktornya itu sebenarnya kompleks sekali teman-teman ya. Jadi nggak seperti traffic yang dimana traffic itu bisa kita cari dan kita buat teman-teman, tapi offer ini bisa aku bilang ada kondisi eksternal yang dimana kadang membuat toko kita itu nggak selalu mendapatkan konversi yang kita harapkan. Maksudnya gini, misalnya kalian tahu nih gitu ya, oh rata-rata konversiku 3% gitu ya, aku harus jaga nih. Nah kalau misalnya konversiku 3%, tiap 100 orang kan yang beli 3. Kalau aku pengen yang beli 30 sehari, berarti kan trafficnya harus 10.000 gitu ya. Kalau mau 300 orang berarti harus 100.000 dan sebagainya ya. Kita tinggal hitung seperti itu, gampang. Tapi kan konversi ini tidak bisa kita pukul kayak grafik statis ya teman-teman ya, kayak ya udah pasti 3%. Nah itu faktornya apa aja yang mempengaruhi metrik konversi ini gitu ya. Kenapa konversi kita kadang 3%, kok besok tiba-tiba cuma sisa 2,5%? Ya, kok bisa kadang naik jadi 3,5%? Itu faktornya apa? Nah, ini kita akan bahas gitu ya. Jadi ini adalah fundamentalnya dulu sebelum kalian menggunakan tools-toolsnya yang tadi kita sebutin. Nah, faktor konversi itu yang pertama adalah harga jual teman-teman ya. Karena menurutku biasanya kalau ada penurunan konversi, itu faktor yang paling gede ya, nggak selalu penurunan sih. Misalnya kayak konversi rate toko kalian yang rendah misalnya, ya konversi rate yang misalnya nih fashion harga 100 ribuan, standarnya 1-2% misalnya. Kalau konversi toko kalian cuma 0,6, 0,8 ya, bisa jadi harga jual kalian itu nggak kompetitif di pasaran. Makanya kalian kurang bisa mencapai konversi yang optimum di
pasar secara rata-rata misalnya seperti itu. Jadi harga jual itu biasanya punya faktor yang cukup besar di bagian conversion rate. Ya. Lalu kedua apa? Aktivasi promotion tools. Ya, ini juga hal yang sepele dan remeh, tapi terkadang seller itu males gitu ya. Nggak ngaktifin ini, akhirnya ya konversinya juga terpengaruh. Gitu ya. Lalu ketiga ada yang namanya variasi produk. Ya, variasi produk ini di sini adalah artinya itu seperti ini. Misalnya ya, kalian jualan daster wanita. Ya. Daster wanita itu di model kalian ternyata warna yang paling bagus itu adalah warna hitam misalnya. Ya, tapi di toko kalian hanya menyediakan warna putih, merah sama biru. Nah, ada variasi warna yang dimana kalian itu nggak dibutuhkan atau demandnya itu nggak sebesar untuk warna hitam gitu loh. Nah, hal ini yang bisa mempengaruhi konversi toko kalian itu rendah. Ya, jadi memang semakin banyak variasi juga bisa membantu meningkatkan rasio konversi produk tersebut. Ya, lalu stok produk itu juga penting ya, nomor 4. Karena kalau stok produk itu juga kosong ya, tadi misalnya itu kalian udah melengkapi ada warna hitam ya. Ternyata hitamnya laris, terus habis itu hitamnya kosong tuh stoknya. Nah, hal kayak gitu tuh berpengaruh ke konversi produk kalian. Jadi sayang banget kalau variasi udah lengkap tapi stoknya juga nggak lengkap. Ya. Lalu fitur COD. Ya, ini juga kadang pro kontra juga di kalangan seller ya, dimana kadang ada seller yang cukup idealis gitu ya, yang nggak mau membiasakan customernya untuk COD gitu ya. Tapi kalau kita seller yang konsepnya dagang gitu ya, yang seller yang dimana tidak terlalu punya brand, tidak mengerti optimasi top funnel dan sebagainya, menurutku pakailah COD aja teman-teman. Ya, karena demand COD itu cukup tinggi ya di marketplace. Hampir 50%, 60% orang itu beli COD ya. Nggak selalu orang gaptek yang beli COD. Kadang orang males itu juga beli COD teman-teman ya. Karena COD itu dibuat simple sama si Shopee ya. Tinggal klik-klik dipilih langsung selesai. Ya, sedangkan transfer tuh ribet. Makanya kadang orang-orang itu terbiasa mungkin punya duit tapi nggak mau bayar transfer, maunya bayar COD gitu ya. Karena ya tampilannya memang dipermudah sama Shopee. Ya, jadi itulah yang membuat kadang kalau kalian nggak punya COD, bisa jadi orang itu malas berbelanja di toko kalian. Ya. Lalu fitur gratis ongkir, ya ini tadi aku bilang sih gratis ongkir ekstra saja cukup kalau kalian memang adalah seller-seller yang umum ya, jual makanan, minuman, home living dan sebagainya ya. Kalau jualan memang yang barang besar banget ya, setidaknya toko kalian bisa subsidi lah gitu ya, entah 5.000, entah 10.000, itu pasti akan berpengaruh juga ke calon pembeli kalian. Ya. Lalu PO. Ya, PO ini juga mempengaruhi teman-teman ya. Karena kalau kalian mau jual murah, kalian mau kasih voucher sebaik mungkin ya, sudah variannya lengkap, tapi kalau kalian PO seminggu teman-teman, itu juga mempengaruhi keputusan customer kalian membeli di toko kalian. Ya, karena customer zaman sekarang itu pengennya cepat. Ya, kalau kalian bisa ngelayanin hari ini order besok sampai ya, customer akan lebih senang sebenarnya. Ya, tapi kalau kalian nggak bisa itu, setidaknya jangan PO. Ya, karena PO juga mempengaruhi conversion rate. Ya, lalu variasi jasa pengiriman ya, ini juga aku sempat mention di traffic optimization ya, bahwa semakin banyak variasi ekspedisi yang kalian buka, maka memperluas atau memperlebar ya kemungkinan customer itu akan membeli di toko kalian ya, karena customer itu ada yang suka langganan teman-teman. Ya, bisa jadi mereka jatuh cinta sama ekspedisinya si cepat gitu ya, karena misalnya kurirnya si cepat itu ramah misalnya. Ya, itu ada teman-teman. Akhirnya dia kalau nggak ada si cepat nggak mau. Ya, makanya ada tipe-tipe buyer yang cukup fanatik seperti itu ya, sehingga ya akhirnya kalian kalau nggak menyediakan ekspedisi itu ya mereka juga ragu gitu ya. Kayaknya aku nggak suka nih sama ekspedisi Antaraja atau sama JNT misalnya gitu ya. Karena misalnya di tempatku itu JNT-nya judes gitu ya, atau kurirnya nggak ramah misalnya kayak gitu ya, itu juga akan berpengaruh ya. Selain variasi jasa pengiriman teman-teman, itu juga pilihan jasa pengiriman ya, artinya itu seperti reguler, instan, same day ya.
aku menemukan beberapa toko itu cuman mau ngirim reguler. Ya, kadang nggak mau ngirim instan, katanya apa? Ribet, karena ada customer yang minta cepet-cepet. Ya, ini please ya teman-teman, kalau kalian jadi seller, mikirinnya jangan egonya kalian ya, tapi pikirlah apa yang diinginkan customer. Ya, kalau ada customer menuntut cepet dikirim, ya kita sebagai seller ya harus melayani teman-teman. Ya, jangan kalau kalian pengen maunya sendiri, alah nggak mau deh, nggak suka ketemu tipe-tipe customer yang pengen cepet-cepet, akhirnya kalian matiin fitur instan. Ya pasti order kalian juga akan turun. Ya, conversion rate kalian juga akan terpengaruh, akan rendah. Ya, jadi jangan jadi seller yang idealis ya, jadilah seller yang mengikuti, karena ya kebutuhan customer adalah memang yang utama ya kalau kalian pingin memenangkan pasar. Ya. Lalu nomor 10 adalah momentum, teman-teman ya. Jadi terkadang CVR itu bisa jadi tadi aku bilang ya 3%, tapi tiba-tiba 3,5%. Tiba-tiba bulan depan 2,5%. Itu kenapa? Karena bisa jadi momentum, teman-teman. Ya, kayak contohnya nih, per video ini di syuting ya, kebetulan ini di bulan Ramadan, aku yakin pasti ketika kalian lihat conversion rate ya, dashboard toko kalian di bulan ini pasti semuanya akan hijau, teman-teman. Ya, pasti akan naik. Karena ya momentumnya tinggi gitu ya. Habit atau daya beli orang ketika Ramadan akan lebih tinggi. Frekuensi berbelanja akan lebih tinggi. Sehingga conversion rate toko kalian juga akan tinggi. Gitu ya. Tapi kalau itu berlaku juga dalam hari, teman-teman ya, misalnya harinya itu adalah hari double date gitu, versus sama hari yang cuman misalnya tanggal 10 gitu ya, atau tanggal 15 atau bahkan tanggal 20 ya, biasanya hari-hari banyak orang bokek gitu, itu mempengaruhi juga conversion rate di toko kalian ya. Jadi nanti kalian akan coba amati ya, hari per harinya atau bulan per bulannya ya, kira-kira toko kalian itu optimumnya di berapa ya. Lalu nomor 11 terakhir adalah daya beli pasar, teman-teman ya. Jadi momentum itu juga tadi ada korelasi sama daya beli pasar. Tapi yang aku maksud daya beli pasar di sini adalah ini lebih ke kondisi makro lah, teman-teman. Ya, artinya misalnya kalau memang makroekonomi kita ya itu agak sepi gitu ya, agak anyep, ya pasti online juga akan terpengaruh, teman-teman. Ya, nggak cuma toko-toko offline mungkin yang berasa sepi gitu ya, mall-mall sepi, tapi kalau memang kondisi ekonomi yang tidak lagi baik, ya pasti belanja di online pun juga akan terpengaruh. Jadi 11 11 poin ini, teman-teman ya, bisa mempengaruhi metrik conversion rate toko kalian. Ya, makanya di sini aku bilang konversi ini jujur cukup kompleks dan tidak bisa kita judge bahwa karena ini sehingga conversion rate kita turun gitu ya, atau conversion rate kita itu rendah. Ya, harga jual, industri, fitur-fitur yang kita mainkan ya kan tadi, terus momentum pasar, itu juga semuanya berpengaruh terhadap conversion rate di toko kalian masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa caranya gimana sih gitu ya untuk optimasi gitu ya. Nah, ini ada macam-macam sebenarnya, teman-teman ya. Ada yang hitam, ada yang merah. Kalau yang merah itu adalah nanti kita bahas di modul berbayarnya GrowLab ya, teman-teman. Jadi nanti akan kita share khusus buat memang membership dari GrowLab yang berlangganan spesial community gitu ya, dari kita VIP community. Tapi yang free di sini aku akan jelasin ke teman-teman semua ya, nanti cara optimasi voucher gimana, promo toko atau diskon itu gimana untuk naikin CVR, flash sale gimana, main CRM gimana gitu ya. Lalu juga ada namanya cost range strategy, SKU proliferation strategy ya, MOQ strategy sama hyper volume strategy. Itu semua nanti juga akan kita bahas. Ada yang free, juga ada yang di paid. Oke, mungkin itu aja untuk modul over optimization ya. Kurang lebih di modul kali ini kita bahas soal fundamentalnya dulu ya. Gambarannya apa itu conversion rate, apa itu AOV ya, gimana cara meningkatkannya dengan tools-tools yang ada, dan juga apa yang mempengaruhi metrik tersebut ya. Tadi sudah kita bahas semuanya. Setelah ini ya, seri selanjutnya kita akan bahas lebih detail ya, optimasi vouchernya, flash sale-nya dan sebagainya di modul-modul selanjutnya. Sampai jumpa di modul-modul selanjutnya.